Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Shahibul Mujtaba, dosen program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin, Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi yang saya ajar, rencana pembelajaran semester, yaitu materi nusus kalam atau nusus kalamiyah. Materi ini diajarkan untuk mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Materi ini diajarkan setelah mahasiswa menyelesaikan materi wajib sebelumnya, yaitu materi Qodhoya Kalamiyah dan juga materi Al-Madkhal ila Ilmil Kalam. Materi ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep kunci dan basis filosofis dalam rumpun keilmuan akidah dan filsafat Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis teks-teks klasik atau kutubut turos dalam bidang akidah, filsafat, dan tasawuf dengan benar. Kemudian yang ketiga, terampil berbicara dan menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Adapun untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep kunci dalam teks-teks klasik, kitab turos dalam ilmu kalam. Kemudian membandingkan dasar-dasar pemikiran madhab kalam dalam teks-teks klasik tersebut. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis secara kritis dasar-dasar pemikiran madhab kalam dalam teks-teks klasik. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menulis komentar ilmiah terhadap teks-teks klasik tersebut tentang madhab ilmu kalam. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah ini mengajarkan pendapat para mutakallim langsung dari sumber aslinya. Kemudian setelah itu dianalisis secara kritis dari teks-teks tersebut berbasiskan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasannya tidak sekedar deskriptif, tapi juga analitis dan kritis. Kemudian bahan kajian untuk materi ini ada 14. Yang pertama adalah al-manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi antara 2 posisi terkait dengan hukum atas orang yang berbuat dosa besar, kemudian kumpulan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah akidah, kemudian ada ru'yatullah, ma'ruf nahi mungkar menurut Mu'tazilah, kritik Ibnu Taimiyah atas makna iman, kemudian argumentasi keesaan Allah dan adanya hari kebangkitan, kemudian af'alullah, kemudian kritik Ibnu Hazm terhadap Al-Hashwiyah dan juga Al-Mujassimah, kemudian ada problem takfir, kemudian ada keseimbangan antara akal dan wahyu, kemudian ada konsep imamah menurut Syiah, kemudian kritik Asy-Syahrastani terhadap pemikiran Mu'tazilah terkait dengan af'alullah. Kemudian ada kritik Ibnu Taimiyah atas penyimpangan yang terjadi dalam tasawuf. Kemudian ada qadha dan qadar, perbandingan antara Jabriyah dan Qadariyah, dan kemudian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk metode penilaian ada kami bagi menjadi 5. Yang pertama adalah presentasi makalah ilmiah, itu 30%. Kemudian makalah populer yang ditulis, yang kemudian dipresentasikan tadi, itu 15%. Kemudian kehadiran dan keaktifan diskusi, tanya jawab, itu 20%. Kemudian ujian tengah semester 15%, kemudian ujian akhir semester 20%. Adapun untuk referensi, diantaranya adalah kitab-kitab langsung yang ditulis oleh para ulama kita adalah Kitabul Intisar Warraddu ala Ibn Rwandi Al-Mulhid, itu karya Al-Khayyat Al-Mu'tazili. Kemudian Maqalatul Islamin wa Ikhtilaful Musallin karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Insaf fima yajibu i'tiqaduhu wa la yajuzul jahlu bihi
karya Al-Baqillani, kemudian Syarhu Al-Usul Al-Khamsah karya Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, kemudian kitab Al-Iman karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zayghi wal Bidah karya Al-Imam Al-Asy'ari, kemudian Risalatut Tauhid karya Muhammad Abduh, kemudian Al-Fasl fi Al-Milal wal Ahwa wan Nihal itu karya Asy-Syahrus Ibnu Hazm, kemudian Al-Kamil fil Lugha wal Adab karya Al-Mubarrid, kemudian Kitabut Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Kashful Murad fi Syarh Tajridil I'tiqad karya At-Tusi, kemudian Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam karya Asy-Syahrustani, kemudian Al-Furqan fi Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian ada juga karya kami Qadha dan Qadar, ya, Qadariyah dan Jabariyah dalam jurnal of Islamic Theology and Philosophy. Kemudian untuk metode pembelajaran yang kami gunakan ada tatap muka dan juga ada daring. Untuk tatap muka tentu ada pembelajaran offline, itu ada presentasi, kemudian setelah itu ada diskusi, kemudian ada juga problem based learning, ada juga project based learning, kemudian juga untuk tatap muka ada yang daring, ya. Kemudian setelah itu untuk bahan kajian, ya, itu ada yang berbentuk hard file dan juga ada yang berbentuk soft file. Untuk yang soft file kami biasanya berikan lewat Google Drive, dan kemudian mereka juga mengumpulkan materi-materi melewati Google Drive juga. Kemudian untuk beban waktu untuk pertemuan, nanti kita setiap pertemuan ada 2 jam, ya. Kemudian untuk pertemuan total kita ada 16 pertemuan, 14 pertemuan tatap muka di kelas pembelajaran dan 2 kali ujian, ada UTS dan juga UAS. Kemudian untuk alat-alat yang kita gunakan untuk proses pembelajaran, media-media yang kita gunakan diantaranya adalah komputer, ada proyektor, ada kemudian alat tulis, alat peraga, kemudian juga ada komputer, laptop, HP, akses internet, dan juga buku, referensi. Kemudian untuk bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ini semuanya dalam rangka untuk mencapai apa yang sudah menjadi CPL dan juga CPMK dalam materi nusus kalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan praktek mengajar. Kita mulai pertemuan kita yang ke-15 ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita pada pertemuan 15 ini akan melanjutkan pembahasan dalam nusus kalamiyah, teks-teks yang terkait dengan akidah yang dikarang oleh para ulama kita untuk menjawab problem-problem yang kita hadapi di masa kontemporer ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya ingin bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga apa yang kita pelajari tidak kita lupakan. Karena menurut para ulama kita, al-ilmu ma hafidta, ilmu itu adalah apa yang kamu hafal. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu itu adalah lupa. Nah, maka supaya memastikan kalian tidak lupa, saya harus bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada beberapa pendapat yang kemarin sudah kita pelajari dari para ulama kita bagi orang yang melakukan dosa besar. Ini bukan terkait dengan hukum fikih. Kalau fikih kan jelas ada wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Tapi ini hukum tentang kafir,
fasik, munafik, musyrik, kafir, dan lain sebagainya. Baik, menurut pendapat Mu'tazilah, apa hukum i'tiqadi bagi orang yang melakukan dosa besar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum orang yang melakukan dosa besar dari pandangan Mu'tazilah adalah manzilatun baina manzilataini, atau tidak dikatakan seseorang itu kafir ataupun muslim, dikarenakan jika dia dikatakan muslim, dia telah melanggar hudud Allah atau batas-batas ketentuan Allah, dan jika kafir, dia telah bersyahadat sebelumnya. Ayo, baik, betul apa yang disampaikan terkait dengan pendapat Mu'tazilah, yaitu fil manzilah bainal manzilatain, baina manzilatil kufri wal iman. Kemudian kalau menurut Murji'ah, bagus. Menurut Murji'ah ini mukminun kamilul iman, atau seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak dikatakan kafir. Hal ini Murji'ah ini beralaskan karena orang yang kafir ketika dia melakukan suatu kebaikan itu tidak akan membawanya masuk surga karena dia tidak bersyahadat. Nah, kemudian dikiaskan oleh Murji'ah ini dengan kaidah la tadurru ma'al imani maksiyah, kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Ya. Bagaimana teman-teman? Betul jawabannya? Ya, bagus. Baik, mari kita masuk ke materi setelahnya, yaitu kita akan membahas tentang qada dan qadar. Di dalam pembahasan ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini kita akan menganalisa ya, apa yang ditulis oleh para ulama kita. Kita ambil dari ulama kontemporer insyaallah, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Kubro Al-Yaqiniyat. Alhamdulillah, dalam materi ini saya juga sudah menuliskannya di dalam artikel, di dalam jurnal yang itu diterbitkan di Sinta 4 terakreditasi nasional. Maka sebagai pengantar, saya ingin bertanya pada kalian. Yang pertama, coba entah. Iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6. Ya, bagus. Ya. Qada qadar adalah rukun iman yang ke-6. Ya. Ini sebagai basis yang sangat penting sekali untuk kita pelajari ya, lebih dalam. Kalau dulu mungkin sebelum kita masuk perkuliahan, kita hanya mengetahui tentang rukun iman ada berapa. Nah, sekarang ini kita pelajari bagaimana perdebatan para ulama ketika membahas tentang rukun iman yang ke-6 ini, yaitu qada dan qadar. Ya, di dalam makalah yang sudah saya tulis di tahun 2025, tahun kemarin, ini kita coba petakan ada masalah apa ya di kalangan para cendekiawan kita, para ulama kita ketika membahas tentang qada dan qadar. Ya. Ini ternyata oleh para ulama dikaitkan dengan tindakan manusia atau af'alul ibad. Ya. Nanti ada dalil akli, ya rasionalitas, ada dalil nakli. Pemahaman tentang takdir melahirkan makna yang plural akibat perbedaan metodologi. Apa? Memunculkan dua kelompok yang ekstrim. Pertama adalah Jabariyah, yang sering diterjemahkan dengan fatalisme, dan kemudian Qadariyah, yaitu orang yang mempercayai bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas.
Ah, kemudian kita coba dalami apa perbedaan antara qada dan qadar. Sebenarnya para ulama itu ada yang menerjemahkannya dengan terjemah yang sama, tapi ada yang membedakan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang membedakan antara qada dan qadar. Qada itu cetakan biru azali atau blueprint ketetapan Allah secara keseluruhan sejak awal penciptaan hingga keabadian yang akan datang. Mengandung rencana komprehensif seluruh alam semesta di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian aktualisasinya itu disebut sebagai qadar, perwujudan dalam realitas. Ya, keluarnya sesuatu yang mungkin dari ketiadaan kepada kenyataan bertingkat sesuai syaratnya. Implementasi spesifik dan detail dari ketetapan azal. Siapa? Ini Andika. Andika itu di dalam qada sudah ada ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum dia lahir. Kemudian ketika dia lahir, ketika perjumpaan antara mama kamu dengan papa kamu, ya kan? Itu proses qadar sedang terjadi. Kemudian tesanya adalah pemikiran Jabariyah, doktrin fatalisme, di mana manusia diibaratkan seperti kapas yang diterbangkan angin atau wayang yang digerakkan oleh dalang. Di sini ada keterikatan mutlak, di mana tindakan manusia terikat secara absolut oleh kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat wayang itu kan dia benda mati, bergerak kalau digerakkan oleh dalang, gitu ya. Kemudian manusia tidak memiliki otonom. Manusia tidak memiliki kekuatan atau ruang untuk menciptakan kehendaknya sendiri. Inilah disebut sebagai al-jabr. Kemudian penghapusan distingsi. Tidak ada perbedaan antara perbuatan yang dilakukan dengan pilihan maupun tanpa pilihan. Jadi semua ya perbuatan itu sama. Artinya yang sebenarnya dilakukan dengan sadar ataupun tidak, semuanya disamaratakan. Kalau menurut pendapat kelompok apa? Jabariyah. Ini ya. Kemudian muncul antitesanya, yaitu pemikiran qadariyah, doktrin free will, kehendak bebas. Segala tingkah laku manusia berasal dari wewenang dan kehendaknya sendiri secara mutlak. Di mana manusia sebagai subjek hakiki. Manusia adalah subjek sesungguhnya dari perbuatannya. Innal abda fa'ilun li fi'lihi haqiqatan. Pencipta tindakan, kebebasan, kemauan, dan tindakan etis manusia tidak diciptakan atau diintervensi oleh Tuhan pada momen pilihan. Kemudian konsekuensi logis, karena manusia menciptakan tindakannya, ia secara mutlak berhak mendapatkan pahala atau siksa atau usahanya sendiri. Baik, setelah kita mengetahui ada dua kubu yang ekstrim saling bertentangan, itu seperti yang biasa kita lakukan, kita akan membaca satu teks karya ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubro Al-Yakiniyat. Di situ nanti silahkan dibaca dari link yang sudah saya bagikan di awal pertemuan dulu. Kemudian diskusikan terkait dengan 5 hal. Apa itu qada dan qadar? Kemudian apa masalah dari qadariyah? Apa masalah dari jabariyah? Kemudian bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkompromikan antara dua ini. Kemudian pelajaran moral apa yang bisa diambil dari permasalahan ini tentang qada dan qadar. Silahkan dibaca. Saya ingin ini dibagi menjadi 3 kelompok. Entah sama Anda, kemudian Anda sama Anda.
dan ini bertiga. Gitu ya. Ya, silakan. Baik, setelah berdiskusi dan juga membaca apa yang sudah kalian baca dari kitab Syed Ramadan Al-Buti, saya ingin memastikan kalian betul-betul paham dari apa yang sudah dibaca dan tadi didiskusikan ya. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah apa itu qadha? Baik, kelompok pertama. Seperti yang telah antum paparkan bahwasanya protokol ini dianalogikan sebagai blueprint atau tadi penjelasannya bisa diartikan sebagai rencana yang telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Kita kamu temukan juga dalam kitab tadi. Dari kitab tadi. Iya, betul. Oke, baik. Itu qadha. Kemudian qadar, siapa yang tahu? Kelompok, kelompok 2 sini ya. Ini kelompok 3. Qadar itu sendiri merupakan sebuah perwujudan realitas dari apa yang telah ditetapkan sejak awal tadi hingga yang tadi sudah ditetapkan dalam qadha tadi. Yang dalam qadha tadi sejak awal penciptaan hingga keabadian itu sendiri. Nah, perwujudan realitas inilah yang disebut sebagai qadar. Oke, bagus. Kemudian bagaimana beliau mewakili pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu mengkompromikan dua pandangan ekstrim Qadariyah dan Jabariyah. Bahwasanya Sayyid Ramadan Al-Buti ini dalam kitabnya Kubrul Yakiniyat itu ingin mengharmonisasikan antara Jabariyah dan juga Qadariyah. Karena yang salah satunya ini Jabariyah itu dia terlalu ekstremis sehingga disebut sebagai fanatisme, fatalisme. Nah, itu salah karena kita mempunyai kehendak yang bisa kita pilih. Nah, kemudian salah juga ketika kita menganggap Qadariyah itu benar. Bahwasanya di situ manusia itu tidak punya kehendak bebas. Bahwasanya Allah juga telah menetapkan ketentuannya. Qadha dan takdirnya itu sudah ada. Jadi tidak bisa bebas-bebasnya. Maka Sayyid Ramadan Al-Buti ini itu menempatkan bahwasanya kita itu mampu memilih apa yang ingin kita kerjakan dan Allah juga menciptakan apa yang telah kita kerjakan itu. Seperti itu. Baik. Terkait dengan kompromi ini, dan saya senang dengan apa yang kalian sudah baca dan diskusikan, dan itu benar. Hanya saja saya ingin melengkapi apa yang sudah kalian jawab tadi. Jadi pelajaran moralnya ya, dalam kehidupan kontemporer ini ya, kita tidak boleh ya mengatasnamakan kebebasan untuk kemudian kita tidak memiliki tanggung jawab. Bebas yang bertanggung jawab, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kalah penting juga dalam masalah qadha dan qadar kita belajar tentang optimisme. Bahwasanya semua manusia ini sejatinya ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia. Itu sudah satu kemuliaan. Dan tidak mungkin ya orang mukmin itu punya pandangan buruk tentang takdir yang Allah ciptakan. Sehingga kita sebagai seorang mukmin harus selalu memiliki optimisme.
Kita ditakdirkan oleh Allah sukses, maka jangan sia-siakan kesuksesan itu dengan kemalasan kita, dengan kemaksiatan kita, dan seterusnya. Demikian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silahkan. Setelah kita mempelajari materi yang telah Ustadz paparkan ini, tentu ini adalah hal yang sungguh tidak mudah ya. Apalagi untuk orang-orang non akademis terutama. Nah, poinnya bagaimana kita ini mendakwakannya ya, atau mengajarkan kepada non akademis tentang pelajaran seperti ini. Tentu kan ini sangat tidak mudah. Mungkin tidak bisa sejelas ini, tapi mungkin bisa dengan cara lain gitu. Apakah bisa dengan cara lain? Mungkin bisa menambahkan itu. Oke. Pertama, untuk menjelaskan kepada orang yang mungkin tidak mendalami di bidang ini, yang terpenting adalah kita selalu berusaha diawasi oleh Allah. Karena ilmu Allah itu wasi'a ilmuhu kulla syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Di sini pentingnya muraqabatullah. Jadi bagi manusia, bagi orang-orang yang tidak spesifik belajar ini, paling tidak pelajaran qada dan qadar itu mengajari kita bahwasanya ilmu Allah itu sangat detail, setiap gerak-gerik kita selalu diketahui, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, tumbuhkan optimisme dengan al-iman bil qada wal qadar. Jadi manusia yang beriman adalah manusia yang optimis dalam hidupnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tentang masa depan tidak khawatir, masa lalu dia tidak sedih. Ini artinya optimisme. Nah, jadi dua hal ini yang penting dalam praktek kehidupan, mereka bisa selalu merasa Allah mengawasi mereka, dan kemudian setelah itu menumbuhkan optimisme. Ini yang paling penting untuk kita kemudian ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita yang memang tidak spesifik belajar langsung tentang ini. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dijawab dan kemudian nanti diserahkan ketika pertemuan yang akan datang, ya, sebagai bukti kalau kalian memang betul-betul memahami pelajaran ini dengan baik. Tadi karena baru sebagian yang menjawab, nah ini saya ingin semuanya menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.